Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai Financial Analysis Technique. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan tentang vertikal, common size, cross-sectional, grafik, dan rasio. PT Bank Mayora laporan posisi keuangan 31 Desember 2020. Dalam asetnya mengalami surplus sebesar 1.133 miliar dari tahun sebelumnya. Dalam liabilitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 1.109 miliar. Berarti perusahaan menambah jumlah hutang mereka dari tahun sebelumnya. Sedangkan ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 24 miliar. PT Bank Mayora laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mengalami kenaikan laba yang berarti perusahaan mendapati keuntungan komprehensif lain sebesar 25 miliar setelah dipotong pajak. Lalu, dalam total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami surplus sebesar 26 miliar 600 juta. Berikut adalah cara untuk mengetahui common size dari PT Bank Mayora dari laporan posisi keuangannya. Contohnya adalah nilai kas pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah aset pada tahun 2020. Nilai giro pada Bank Indonesia pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah aset pada tahun 2020. Cara tersebut diulang hingga ke bawah dan begitu juga dengan laporan posisi keuangan pada tahun 2019. Berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Bank Mayora dan PT Astra Agro Lestari Tbk. Ada beberapa nilai-nilai yang kosong karena perusahaan tidak melaporkan pendapatannya secara spesifik. Selanjutnya kita akan masuk ke grafik. Di sini kita melihat PT Bank Mayora ini mengalami kenaikan sales dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang kemudian menurun di tahun 2020. Selain itu, profit yang dihasilkan juga naik dari tahun 2016 ke 17, ke 18, ke 19 dan akhirnya turun di tahun 2020. Selain itu, pada balance sheet analysis kita melihat di sini bahwa finance or debt-nya ini mengalami minus dan semakin menurun, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga kembali angka dekat dengan nol. Untuk EBITDA, rata-rata pada PT Bank Mayora ini dari tahun ke tahun ini masih sama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Kedua grafik ini menunjukkan operating margin, net margin, dan leverage yang rata-rata semakin turun, kemudian naik, kemudian turun, dan naik lagi. Selain grafik PT Bank Mayora, kita juga memasukkan grafik dari PT Astra Agro Lestari, di mana di sini pendapatan bersih, kemudian laba bruto, dan laba bersih ini mengalami nilai tertinggi pada tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019, kemudian disusul dengan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Namun di sini kita melihat bahwa total aset yang dimiliki ini naik sedikit demi sedikit dari tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Total ekuitas ini juga mengalami penurunan pada tahun 2019, dari yang awalnya tahun 2018 ini memiliki nilai tertinggi, kemudian disusul dengan tahun 2020 dengan kenaikan yang sedikit signifikan. Terakhir kita melihat di sini laba per saham pada tahun 2018 ini mengalami nilai paling tinggi. Kemudian disusul dengan penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2019 yang kemudian disusul dengan kenaikan signifikan pada tahun 2020. Dan bisa disimpulkan berdasarkan grafik, kedua perusahaan yaitu PT Bank Mayora dan juga PT Astra Agro Lestari mempunyai kondisi keuangan yang cukup sehat dilihat dari sales, profit, ataupun balance sheet. Berikut adalah perbandingan perusahaan Mayora dengan Agro. Dilihat dari liquidity ratio, current ratio Mayora dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan Agro dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan berkali lipat. Quick ratio Mayora dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sedikit mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan Agro dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bisa disimpulkan bahwa Agro mempunyai cash untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Bila dari profitability ratio, ROA Mayora mengalami penurunan yang cukup tinggi di tahun 2020. Dan Agro dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu di tahun 2020, Agro mengalami kenaikan tapi tidak setinggi di tahun 2018. ROE Mayora di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan hingga 2%. Dan kembali meningkat di tahun 2020 sebanyak 1,09%.
Sedangkan Agro di tahun 2018 hingga tahun 2019 juga mengalami penurunan yang cukup banyak, sampai 6%, dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2020. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan Mayora dan Agro dalam mendapat keuntungan menurun. Sekian analisa dari kelompok kami, terima kasih.